Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke bab kelima, ya, tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Jadi kali ini kita mengupas tentang macam-macam buah, ya, macam-macam buah. Terus buah itu bisa dijadikan suatu makanan dan minuman. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, kita tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari buah segar. Siswa dapat memahami karakteristik dari buah segar. Yang ketiga, siswa dapat memahami kandungan dan manfaat dari buah. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi teknik pengolahan dan macam-macamnya. Sudah paham ya? Kira-kira kita akan mempelajari apa? Ya, masuk ke pembahasan. Pengertian buah segar. Pengertian buah segar. Buah segar adalah pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi, buah itu biasanya kayak buah apel itu kita cukup mencucinya saja langsung kita makan, ya, tanpa perlu diolah, tanpa perlu dimasak. Ada juga buah-buahan yang dikupas kulitnya, seperti misalnya pisang, jeruk, ya kan? Itu perlu dikupas dahulu baru dimakan. Tuh. Berikutnya adalah karakteristik buah-buahan. Karakteristik buah-buahan itu dibagi menjadi 3. Pertama, kita bahas dulu tentang berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya itu dibagi menjadi 2. A. Buah musiman. Buah musiman itu buah yang hanya ada pada waktu musim tertentu. Ya, contohnya itu duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Yang B. Buah sepanjang tahun. Jenis buah-buahan yang hanya tersedia sepanjang tahun. Contohnya adalah buah pisang, nanas, pepaya, dan jambu. Jadi, kalau buah musiman itu hanya musim-musim tertentu saja. Jadi, duren, mangga, kedondong, duku, rambutan itu hanya musim-musim tertentu. Ya, kalau di musim lain tidak akan ada. Tapi kalau misalkan nanas, pepaya, jambu, dan lain-lain itu biasanya ada setiap tahun karena mereka sangat mudah untuk berbuah, mudah untuk ibarat kata mudah untuk diproduksi, tumbuh gitu. Oke. Kita masuk yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya dibagi menjadi 2. A. Buah tropis. Buah tropis itulah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Contohnya itu adalah mangga, rambutan, durian. Tuh. Yang biasanya hawa-hawanya panas. Nah, itu. Nah, kalau subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang, di daerah yang punya suhu udara maksimal, ini maksimal ya, 20 derajat Celcius. Contohnya misalnya apel, jeruk, stroberi, dan lain-lain. Kita yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangan itu juga dibagi menjadi 2. A, yaitu adalah buah klimaterik. Klimaterik ini adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan, ya. Jadi dia bisa matang sampai busuk di dalam pohonnya gitu. Bisa juga ketika dipetik itu lama-lama juga akan busuk gitu. Nah, contohnya adalah pisang, mangga, dan pepaya. Kalau kita biarkan saja tuh pisang misalnya di meja, itu lama-lama akan busuk kan? Bener nggak? Sama halnya kalau misalkan makin lama pisangnya di pohonnya itu matang lama-lama busuk deh gitu. Nah, kalau buah non klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, jadi kalau semangka, anggur, buah jambu, dan nanas itu dia nggak ada pematangannya, jadi langsung busuk seketika itu. Jadi kalau kelama-lamaan akan busuk. Jadi kalau misalkan pisang, mangga itu kan kalau misalnya kita bisa memanennya misalnya lebih muda. Nah, kita taruh dulu, kita
taruh dulu, kita kita tutupin dulu ya kan, biar mateng. Atau kalau udah mateng baru kita konsumsi gitu. Itu yang namanya buah klimaterik dan non klimaterik. Selanjutnya, kandungan dan manfaat dari buah. Kandungan dan manfaat dari buah. Ibu menjadikan suatu tabel agar kalian lebih memahami apa sih gitu. Jadi kelihatan. Yang pertama kita punya jambu biji. Jambu biji itu kaya dengan vitamin C-nya. Ya, kaya dengan vitamin C-nya. Manfaatnya adalah antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Nah, yang berikutnya alpukat itu adalah vitamin A dan vitamin E. Dia itu menurunkan kolesterol jahat. Nah, berikutnya pepaya. Pepaya itu kandungannya adalah kadar potasium, vitamin A dan vitamin C-nya juga ada. Lalu dia itu manfaatnya mencegah flu, pilek, melancarkan pencernaan dan menghilangkan sistem kekebalan tubuh. Berikutnya ada belimbing. Belimbing itu kandungannya ada vitamin C, vitamin A, vitamin E dan vitamin B kompleks. Manfaatnya meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi daya radikal bebas dan tekanan darah yang tinggi. Nah, kita membahasnya itu 1 2 3 4 hanya 4 buah yang ada di buku. Tapi kalian bisa pelajari di luar sana. Tentang berbagai macam buah. Kalian bisa searching. Misalnya kamu misalkan suka buah apel, kamu searching aja buah apel. Buah apel manfaatnya apa, kandungannya apa, ya. Terus misalnya kamu suka buah anggur, kamu searching aja buah anggur tuh kandungannya apa ya, manfaatnya apa ya, gitu. Jadi kita jangan cuma makan doang, tapi kita harus tahu kandungannya apa, manfaatnya apa yang kita dapat di tubuh kita, gitu. Nah, di dalam teknik pengolahan ya, di dalam teknik pengolahan kita dibagi menjadi 2 teknik. Bu, kok buah kok pakai yang namanya mengolah sih Bu? Tadi katanya langsung dimakan. Bisa langsung dimakan. Cuman kalau dibuat makanan juga bisa loh buah itu, ya kan? Bisa loh. Tahu nggak sih kalian kalau buah itu bisa dijadikan sebuah kue? Nah, kue pisang ada kan? Kue pisang ada, kue mata roda, ada lagi kue bolu kukus rasa pisang ada. Nah, itu bisa jadi buah itu bisa dijadikan sesuatu rasa yang benar-benar alami gitu, dan juga bisa dijadikan sebuah pewarna alami gitu. Jadi kita harus mengetahui teknik pengolahan pangan. Nah, teknik pengolahan ini tuh dari semester 1, semester 2, kelas 8, kelas 9 juga ada semuanya. Jadi kalian dari kelas 7 harus mengetahuinya. Yang pertama adalah teknik pengolahan 1, teknik pengolahan pangan panas basah. Jadi ada panas dan basah ya. Jadinya singkatnya adalah MOSHET. Teknik ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah teknik merebus. Teknik merebus itu biasa disebut dengan boiling ya. Merebus kalau misalkan kamu merebus mie. Nah, itu namanya teknik boiling. Nah, yang kedua adalah merebus menutup bahan pangan. Artinya adalah merebus menutup bahan pangan. Contohnya adalah kalau misalnya kamu membuat mie terus kamu tutup, namanya adalah poaching. Kenapa ditutup? Biasanya kalau ditutup itu lebih cepat, ya kan, lebih cepat matang, lebih cepat matang, terus lebih enak, lebih meresap. Nah, itu namanya poaching. Lalu adalah merebus dengan sedikit cairan. Nah, merebus dengan sedikit cairan adalah kalian merebus tapi dengan air yang sedikit. Itu namanya braising. Merebus dengan sedikit cair. Contohnya apa? Misalnya, kalian merebus ubi misalnya nih kalian merebus ubi. Itu kalian rebus aja gitu. Dengan sedikit cairan, kan lama-lama misalnya akan matang gitu kan. Itu namanya braising. Terus ada lagi menyetup atau menggulai. Menyetup atau menggulai itu adalah stewing. Menyetup atau menggulai. Bu, menyetup atau menggulai itu maksudnya apa? Yuk kita lihat buku di halaman
Oke, kita lanjut. Teknik menyetup atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Ya. Contohnya misalnya menumis dengan sedikit air gitu, ya, menggulai namanya. Kita masuk berikutnya mendidih. Mendidih itu namanya simmering. Simmering itu contohnya adalah kita merebus air, itu namanya mendidih, merebus air. Terus yang terakhir adalah mengetim. Ya, mengetim. Mengetim itu contohnya adalah kita menggunakan 2 buah panci, ya. Satu panci dikasih air, baru di atasnya dikasih dengan mangkuk yang tahan dengan panas, ya. Lalu kita masukkan, misalnya kita buat coklat gitu kan, kita lelehkan coklat seperti itu gitu. Kita masuk ke teknik yang kedua, adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cook. Nah, teknik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak. Itu adalah deep frying, ya. Berikutnya yang kedua adalah menggoreng dengan minyak sedikit, yaitu shallow frying. Yang ketiga adalah menumis. Menumis adalah sauteing. Berikutnya memanggang. Nah, yang suka bikin kue namanya baking. Tuh. Nah, yang suka kita bakar-bakar kalau tahun baru itu namanya grilling. Nah, jadi kalau panas kering itu adalah lebih banyak menggunakan minyak. Tapi kalau misalkan panas basah lebih banyak menggunakan air. Begitu kesimpulannya. Oke, bersambung dari bab kelima, kita sambung ke bab 6. Kenapa sambung? Karena hubungannya sangat dekat sekali, ya, antara pengolahan. Sekarang kita belajar tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi pangan. Apa sih, Bu, maksudnya hasil samping? Hasil samping itu adalah, kita akan pelajari nanti. Yuk, kita buka dulu yuk. Oke, pengertian bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain dari buah yang merupakan bahan pangan utama. Misalnya begini, kalian makan pisang, ya kan? Pasti kulit pisangnya itu dibuka lalu dibuang. Sebenarnya kulit pisang itu bisa dijadikan sebuah makanan. Tapi kadang-kadang kita suka melupakannya. Berikutnya lagi adalah contohnya adalah jeruk. Kulit jeruk biasanya kita kupas, kita buang. Padahal dari kulitnya itu kita bisa menjadikan sebuah produk loh, sebuah makanan loh, gitu. Masa sih, Bu? Iya. Yuk kita simak baik-baik. Nah, kita pelajari dulu nih, ada karakteristik dari hasil samping buah. Hasil samping buah itu dibagi menjadi, kalau tidak salah itu ada 5, ya. Pertama kita mengenal namanya berry. Berry itu berbagai berry. Contohnya adalah berry itu adalah lapisan kulit luar tipis, sedangkan bagian tengah dan dalamnya menyatu. Contohnya strawberry. Strawberry itu kan kalau dikupas kulitnya tuh tipis banget. Anggur juga kan, kalau kita kupas tuh tipis banget. Apalagi cherry dan lain-lain. Nah, itu masuk kategori berry, gitu. Yang kedua adalah Hesperadium, adalah buah dengan 3 lapisan buah. Yang pertama adanya kulitnya tebal. Yang kedua tengahnya warnanya putih. Yang ketiga banyak mengandung cairan jus. Contohnya adalah kita lihat nih di halaman 206. Di sini ada yang namanya gambarnya jeruk limau. Ya. Jeruk limau itu luarnya itu tebal. Bagian tengah itu warnanya putih. Bagian dalam itu warnanya lebih banyak mengandung cairan jusnya. Contohnya jeruk lemon,
jeruk nipis, namanya Hesperidium. Itu. Lanjut, buah drupa. Drupa itu memiliki tiga lapisan. Tapi lapisan yang pertama itu luarnya tipis banget. Yang lapisan tengah itu berserabut. Lapisan yang ketiga itu adalah pelindung yang yang keras bagian bijinya. Contohnya mangga. Kalau mangga itu kan lapisan luarnya tipis, kulitnya tipis. Lapisan tengahnya berserabut, ya kan? Kalau kita makan mangga kan serabutnya banyak kan. Nah, yang bagian dalam, kalau kita udah kupas semuanya kan pasti kan ada namanya tuh kayak bonggol mangga. Nah, bonggol mangganya itu kalau kita belah baru kita menemukan yang namanya biji mangganya, gitu. Sama seperti buah gandaria dan buah kelapa. Itu namanya drupa. Berikutnya adalah pone. Pone adalah lapisan luar tipis, lapisan tengah mengandung buah, lapisan dalam melindungi biji. Contohnya adalah apel, pir, dan delima. Apel, pir, dan delima. Yang kelima, pepo. Pepo adalah lapisan kulit luar tebal dan keras. Lapisan tengah dan dalamnya menyatu dengan membentuk daging buah. Contohnya adalah melon, semangka, dan labu kuning. Jadi bagian luarnya tuh tebel banget ya, lapisan tengahnya itu menyatu dengan daging buahnya gitu. Jadi ada 5 ya, ada berry, ada berikutnya ada Hesperidium, terus ada drupa, pome, dan pepo gitu. Lanjut masuk ke kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping buah. Nah tadi biasanya yang tidak terpakai ini kita buang, kayak jantung pisang, kulit jeruk, kulit manggis, kulit apel, kulit pisang, itu kita buang semuanya. Padahal sebenarnya buahnya itu bagus banget loh buat kandungan di dalam tubuh kita. Contohnya adalah jantung pisang. Jantung pisang itu ada kalsium, protein, mineral, vitamin, dan serat. Manfaatnya adalah menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh. Terus kalau kulit jeruk itu mengandung vitamin C, lalu membantu melancarkan sistem pencernaan dan pembuatan dan membuat rasa kenyang dalam waktu yang lama. Gitu. Kalau kita makan banyak jeruk, kita jadi tahan lapar. Nggak perlu minum pil-pil diet lagi. Berikutnya adalah kulit manggis. Nah, kulit manggis ini juga kandungannya air, protein, dan karbohidrat. Apa manfaatnya? Sistem kekebalan tubuh kita jadi lebih kuat dan antibakteri serta anti kanker. Tuh. Berikutnya adalah kulit apel. Kulit apel itu mengandung mineral, kalsium, fosfat, vitamin A, C, dan K, antioksidan, floradium, dan asam fenat. Terus manfaatnya apa? Memperbaiki pertumbuhan sel, penglihatan, dan lain-lain. Berikutnya adalah terakhir kulit pisang. Kulit pisang itu mengandung air, karbohidrat, protein, kalsium, fosfat, besi, vitamin, dan C. Vitamin B dan vitamin C. Serta manfaatnya membentukkan tulang dan gigi kalian. Oke. Setelah kita mengetahui manfaat dan kandungannya, kita mengetahui juga kira-kira mau dijadiin apa sih sesuatu yang biasa kita buang itu bisa dijadikan sebuah apa sih? Yuk kita lihat yuk. Nah, kalau jantung pisang itu produk ya atau masakan yang kita bisa jadikan sayur lodeh, acar, urap, gulai, tumis, abon, dan lain-lain. Banyak banget ya. Kalau kulit manggis itu bisa jadikan minuman, pil ekstrak, dan minuman teh. Minuman teh gimana? Kulit manggisnya dikeringin lalu dijadikan sebuah minuman teh. Nah, kulit jeruk itu bisa dijadikan sebuah manisan loh.
Terakhir adalah kulit pisang. Nah, kulit pisang ini yang biasa kita buang bisa dijadikan sebuah selai. Selai kulit pisang, kerupuk kulit pisang, dan es krim dari kulit pisang. Jadi, kalian jangan membuang sesuatu yang banyak manfaatnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.